Halo semuanya, perkenalkan aku Nadia Yunika dari program studi Teknologi Pangan 2019 Universitas Diponegoro. Kali ini aku mau menjelaskan mengenai pertemuan pertama di praktikum mikrobiologi pangan yang telah dilakukan beberapa minggu lalu. Seperti yang kita ketahui, pada pertemuan pertama ini terdiri dari dua percobaan. Yang pertama itu percobaan sterilisasi dan yang kedua itu percobaan hitungan cawan. Nah, pertama mengenai percobaan sterilisasi. Jadi sterilisasi itu merupakan metode desinfeksi yang dilakukan pada alat-alat lab sebelum digunakan untuk pengujian atau untuk proses kerja lainnya, sehingga nanti terhindar dari kontaminasi mikroorganisme dan hasil yang didapatkan itu akan lebih akurat dan optimal. Nah, sterilisasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu sterilisasi basah dan yang kedua itu sterilisasi kering. Bedanya, sterilisasi basah ini memanfaatkan uap air panas dan tekanan yang tinggi, dan sterilisasi kering ini memanfaatkan panas dari oven. Sterilisasi basah ini memanfaatkan uap air panas dengan tekanan yang tinggi sehingga protein dari mikroorganisme akan terdenaturasi dan terkoagulasi sehingga mikroorganismenya akan mati. Nah, sterilisasi basah ini dilakukan dengan alat yang bernama autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius dan dilakukan selama 15 menit. Untuk melakukan sterilisasi basah, yang pertama dilakukan adalah praktikan memakai masker. Supaya apa? Supaya area kerja kita terhindar dari kontaminasi mikroorganisme yang berasal dari mulut ataupun hidung kita. Alat-alat yang digunakan harus dibungkus dan ditutup terlebih dahulu menggunakan kapas dan aluminium foil untuk meminimalisir kemungkinan pecah karena suhu yang tinggi. Kemudian setelah dibungkus, alat-alat dimasukkan ke dalam autoclave dan diset alatnya selama 15 menit dengan suhu 121 derajat Celcius. Ketika sudah selesai disterilisasi, alat-alat dikeluarkan dan ditunggu hingga dingin baru bisa dipakai untuk percobaan selanjutnya. Biasanya sterilisasi ini dilakukan dengan alat-alat yang lebih rentan untuk pecah dan pada medium yang akan digunakan untuk isolasi mikroorganisme. Sterilisasi kering ini merupakan sterilisasi yang dilakukan dengan oven dan panas dengan suhu 160 sampai 170 derajat Celcius dalam waktu 1 sampai 2 jam. Nah, bedanya dengan yang tadi, sterilisasi kering ini memanfaatkan suhu yang panas sehingga protein dari mikroorganisme ini akan mengalami dehidrasi dan mengalami kekeringan dan akan teroksidasi dengan oksigen yang ada di sekitarnya. Untuk melakukan sterilisasi kering, praktikan harus tetap memakai masker, kemudian alat-alat yang akan disterilisasi harus diswab dulu dengan alkohol untuk mengurangi mikroorganisme yang ada. Kemudian setelah diswab dengan alkohol, alat-alat harus dibungkus dengan kertas sama untuk mengurangi kemungkinan pecah karena suhu yang tinggi. Kemudian alat yang sudah dibungkus dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam atau 160 derajat Celcius selama 2 jam. Setelah disterilisasi, alat harus ditunggu sampai dingin, sampai suhunya turun dan baru bisa digunakan untuk percobaan selanjutnya. Biasanya sterilisasi kering ini dilakukan pada alat yang lebih tahan panas dan tidak mudah pecah. Kita lanjut ke percobaan selanjutnya, yaitu mengenai TPC atau Total Plant Count. Jadi pengertian dari Total Plant Count ini merupakan metode untuk menghitung jumlah mikroorganisme dengan membiarkannya pada cawan atau media tumbuh lainnya sehingga dapat diamati perkembangannya dan jumlah koloni yang tumbuh. Nah, kemudian ada istilah SPC. SPC ini merupakan standar plant count, standar yang digunakan untuk melaporkan hasil perhitungan dari TPC. Jadi mikroorganisme ini dianalisis dengan metode TPC, dikembangbiakan, kemudian dihitung dan dilaporkan hasilnya menggunakan standar yang disebut SPC. Sebelum melakukan pencawanan, yang pertama dilakukan adalah mengencerkan sampel terlebih dahulu. Yang pertama, menandai tabung-tabung berisi Aquades 9 mili dengan faktor pengenceran masing-masing.
Yang dibutuhkan untuk pengenceran yaitu mikropipet yang digunakan untuk memipet sampel sebanyak 1 mili ke dalam tabung-tabung yang sudah diisi dengan Aquades untuk diencerkan. Proses pengenceran dilakukan di dekat bunsen dengan tujuan menghindari kontaminasi mikroorganisme yang tidak diinginkan. Botol dari pengenceran pertama dan telah dihomogenkan kemudian dipipet lagi sebanyak 1 mili untuk dipindahkan ke tabung berikutnya. Jangan lupa untuk mengganti tip mikropipet setiap selesai mengencerkan satu tabung dan jangan lupa untuk menghomogenkan setiap tabung. Langkah-langkah tersebut diulangi hingga ke faktor pengenceran terakhir. Nah, tabung dengan 3 faktor pengenceran terakhir kemudian dipipet sebanyak 1 mili ke masing-masing cawan Petri. Kemudian medium yang akan digunakan dituangkan satu persatu ke dalam cawan berisi sampel hasil pengenceran. Cawan ditutup kemudian diputar atau membentuk angka 8 agar sampel dan medium menjadi homogen. Pada percobaan ini, sampel yang digunakan merupakan susu dan diencerkan dan dicawankan, kemudian diberi perlakuan pendinginan dan penyimpanan suhu ruang, dan diinkubasi selama 1x24 jam, 2x24 jam, dan 3x24 jam. Hasilnya dapat terlihat mikroorganisme tumbuh lebih baik di suhu ruang. Mikroorganisme yang tumbuh pada cawan diduga merupakan spesies Staphylococcus aureus dan E. coli. Dari pertemuan satu ini dapat disimpulkan bahwa sterilisasi itu perlu dilakukan dalam memulai percobaan atau pengujian agar hasilnya maksimal dan sesuai. Nah, untuk TPC ini dapat digunakan sebagai metode untuk menganalisis jenis dan jumlah dari mikroorganisme dalam suatu sampel. Sekian penjelasan saya mengenai pertemuan 1 pada praktikum mikrobiologi pangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.